Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال أيضا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعتهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Bu, Pak, saya diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam menyampaikan kultum yang tertulis di majalah Suara Madani di malam ke-25, yaitu judulnya adalah keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebelumnya yang kami muliakan Al-Mukarram wal-Muhtaram, imam masjid kita sama-sama Bapak Ibu Ustaz. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid, Asy-Syuhada serta jajaran kepengurusannya. Bapak Ibu, saya sapa dulu Bapak Ibu, semua sehat? Alhamdulillah. Masih semangat tarawihnya? Semangat. Ketika kita mendengar kata atau nama sahabat Ali, Bapak Ibu, apa yang terbenak dalam pikiran kita? Kenapa sampai pemerintah Kota Batam memberikan judul di malam ke-25 ini dengan keutamaan sahabat Ali? Atau jangan-jangan selama ini kita dengar namanya tetapi kita tidak tahu atau tidak mau tahu tentang siapakah beliau yang sebenarnya? Ketika Bilal mengucapkan Al-Khalifatur Rabi'atu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib, dijawabnya radhiyallahu an. Ada yang menjawab karramallahu wajhah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini yang sudah tahu ataupun yang belum tahu kita pupuk kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Jadi kenapa di antara sahabat-sahabat Nabi memiliki keutamaan yang berbeda? 4 malam ini Bapak Ibu, kemarin kalau kita mau memasuki surga dengan pintu orang-orang dermawan, maka ikutilah Abu Bakar. Kalau kita ingin memasuki pintu surga dengan jalan kepemimpinan, kekuasaan, maka ikutilah jalan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita ingin memiliki keinginan masuk surga dengan kerendahan hati, kelembutan hati, ya, bacaan Qur'annya bagus, amaliyahnya bagus, dermawan, juga punya kepemimpinan yang bagus, ada di Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi ketika kita mau memasuki pintu surga dengan jalan pengetahuan, maka Bapak Ibu, kita masing-masing kan memiliki berbeda nih. Ada yang di sini Pak RT ada, Pak Ketua Masjid ada, lalu juga ada yang ustadznya ada pedagangnya ada. Maka kejarlah pintu surga itu sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Nah, tema pada malam hari ini, siapakah yang ingin masuk surga dari pintu pengetahuan? Maka pintunya itu adalah di Sayyidina Ali karramallahu wajhah Bapak Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, Madinatul ilmi ana, kotanya ilmu itu saya, kata Nabi. Wa abwabuhu, dan pintunya itu ada di Ali. Nah, kenapa sampai menuju Ali? Maka saya jawab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ali ini adalah sahabat Nabi yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Pertama saya mulai serius nih Bapak Ibu. Yang pertama, Ali ini adalah satu di antara sahabat yang akan masuk surga setelah Khadijah. Kan dikatakan dalam sirah Khulasah Nurul Yakin, dari kalangan anak-anak yang pertama kali beriman
ini adalah sahabat Ali Bapak Ibu. Beliau ketika berusia 8 tahun pernah mampir ke rumah Nabi, melihat Nabi dan Khadijah sedang berdiskusi tentang keagamaan. Ada yang mengatakan sedang sholat. Lalu Ali bertanya, "Ya Rasulullah, apa sebenarnya yang sedang kau lakukan?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Inilah syariat agama Islam." Lalu pun Ali pun mengatakan, "Saya sudah dulu Bapak, saya sudah dulu ya Rasulullah mengimani hal demikian, cuma baru ini saya katakan, saya mengatakan diri saya beriman kepada engkau." Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapa sampai Ali ini termasuk gudangnya ilmu Bapak Ibu? Di antara keutamaan beliau adalah, Sayyidina Ali itu adalah satu di antara pemuda yang dimuliakan oleh Allah. Ada ayat-ayat turun di dalamnya karena keberaniannya Bapak Ibu. Tidak ada pemuda zaman sekarang seperti Ali. Ketika Rasulullah SAW, "Hai Ali, tidurlah kau di rumahku ya dengan tenang tanpa memikirkan sesuatu apapun." Padahal bahaya sedang mengintai Bapak Ibu. Turunlah ayat, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Di antara manusia itu ada yang mendedikasikan dirinya dijual Bapak Ibu, merelakan dirinya, berkorban dirinya ini di jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang katanya Bapak Ibu, siapa di antara kita yang mau mendedikasikan dirinya ini di jalan Allah? Zaman saat ini susah Bapak Ibu. Apalagi itu anak muda. Mana di sini saya lihat anak muda bisa dihitung jari Bapak Ibu. Karena tidak jarang menemukan orang-orang seperti beliau ini. Rela mati dibunuh. Pemberaninya luar biasa. Tak melihat siapapun yang mengepung di luar rumah itu. Yang jelas saya diperintahkan oleh Rasulullah, itu pun beliau lakukan. Ini keutamaan beliau. Ada ayat-ayat yang turun kepada beliau karena keberaniannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, keutamaan beliau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ini dijuluki beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dengan kejujurannya, kedermawannya. Kalau Umar Ibnu Khattab Al-Faruq, karena bisa membedakan antara yang hak mana yang batil, menegakkan. Kalau Sayyidina Utsman dijuluki dengan Dzunnurain, memiliki dua cahaya, karena putri Rasulullah SAW dinikahkan langsung kepada Sayyidina Utsman. Tetapi Ali karramallahu wajhah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dijuluki dengan karramallahu wajhah. Di antara beberapa kitab para ulama Bapak Ibu sudah familiar banyak di sirah-sirah nabawiyah kenapa Ali atau Sayyidina Ali dijuluki karramallahu wajhah. Yang pertama, alasan yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena beliau tidak pernah memandangkan wajahnya di depan berhala. Nah ini Bapak Ibu. Kalau sahabat-sahabat yang lain kan pernah. Abu Bakar, Umar, Utsman pernah melihat, memandang ataupun sepertinya mungkin mengimani pada zaman jahiliyah dulu. Tetapi Ali Bapak Ibu, ini alasan yang pertama kenapa dijuluki karramallahu wajhah, karena Sayyidina Ali pandangannya tidak pernah memandangkan kepada berhala sedikit pun dalam seumur hidupnya. Ataupun yang kedua, alasan yang kedua, ini yang perlu kita contoh Bapak Ibu. Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat wajahnya atau melihat kemaluannya sendiri Bapak Ibu. Jangankan kemaluan orang lain, aurat orang lain, aurat sendiri, sahabat Ali ini tidak pernah melihat. Kalau kita kan setiap hari Bapak Ibu, mohon maaf, setiap kita buang hajat, setiap kita ke kamar mandi, kita lihat kemaluan kita. Tapi bagaimana? Jangan dibayangkan Bapak Ibu, inilah keutamaan para sahabat zaman dahulu, bisa menjaga istiqomahan dalam kebaikan. Sekarang orang tak tahu malu, ya, melihat dia di handphone aja katanya sayang kalau gak dilihat Ustaz. A'udzubillahi min dzalik. Kemaluan sendiri Bapak Ibu tak pernah beliau melihat dalam seumur hidupnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa
yang bisa kami simpulkan dalam kultum pada malam hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, jika kita ingin ya masuk surga dari pintu keutamaan, cari hadis-hadis tentang Ali. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menjaga hafalan, Bapak Ibu, kalau ada yang mungkin ya, kecuali Pak Imam, ada yang mungkin yang pengen menjadi hafizul Quran, pengen punya hafalan, dijaga pandangannya Bapak Ibu dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan ini akan merekam Bapak Ibu. Walaupun kita lupa, itu masih ada. Inilah ya, di antara otak kita ini ada beberapa jutaan memori, enggak bisa diungkapkan lagi berapa terabyte. Bapak Ibu, walaupun anak selemah akal pun masih bisa merekam apapun yang didengar. Bahkan anak-anak kecil ini lebih tajam pendengarannya. Apalagi sambil melihat, sambil dia dengar, dan sambil diucapkan sekalipun. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ustaz itu bisa hafal Quran? Kenapa ustaz itu bisa pengetahuannya luas? Karena dia ikut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak pernah melihat sedikit pun aurat ataupun hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, untuk menjaga keilmuannya, sehingga dari akhir hayat beliau dijuluki karramallahu wajhah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, sebagaimana banyak keutamaan-keutamaan beliau. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan sholat tarawih. Mohon izin Bapak Ibu, nanti saya di rakaat ke-8 izin ya Bapak Ibu ya, untuk pamit karena ada tugas yang lain. Izin Pak Imam. Izin, bukan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Saya sudah bicara sama rekan-rekan tadi di depan. Mohon izin, mohon dimaafkan kalau ada yang salah. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.